Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan kali ini membahas surat An-Nisa ayat 60 halaman 88. An-Nisa ayat 60. Langsung saja. Jika dalam ayat sebelumnya, ayat 59, kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah tanpa tapi gitu ya, tanpa nanti juga gitu. Dan juga diperintahkan untuk taat kepada ulil amri dengan persyaratan gitu ya. Jadi kalau taat kepada Allah dan Rasul tanpa tapi, tanpa nanti. Tapi taat kepada ulil amri itu dengan beberapa syarat. Pertama, ulil amrinya itu harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, atau tidak bermaksiat kepada Allah dan juga tidak bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ulil amrinya itu dari kalangan kita, minal mu'minin ya, dari kalangan orang-orang yang beriman. Nah, itu yang harus menjadi catatan bagi kita. Nah, maka di ayat 60 ini Allah Subhanahu wa taala bertanya ya, dengan nada keheranan gitu, dengan nada kekagetan gitu, kepada perilaku ataupun sikapnya orang-orang yang mengaku muslim ya, tetapi bertahkim kepada togut ya, atau lebih tepatnya kepada orang-orang munafik gitu ya, pada orang-orang munafik. Alam tarona, alam apakah tidak gitu. Ini merupakan istifham. Para ulama menyebutnya istifham ingkari gitu. Sebuah pertanyaan yang bukan untuk mencari sebuah jawaban gitu, tapi sebuah pertanyaan yang menunjukkan adanya sebuah keheranan atau sebuah adanya sebuah keingkaran lah, atau boleh dikatakan pertanyaannya bukan pertanyaan positif, tapi ini sebuah pertanyaan negatif. Alam taro, tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad itu. Ini kalau hari ini ditujukan kepada kita gitu, orang-orang yang beriman. Dan tentu di balik pertanyaan ini ada sebuah perintah, tersirat sebuah perintah. Nah, apa perintahnya itu? Kita diperintahkan untuk memperhatikan gitu. Kita diperintahkan untuk memikirkan. Kita diperintahkan untuk melakukan
perenungan-perenungan, kajian-kajian gitu, penghayatan. Sering kita sampaikan bahwa ketika dalam Al-Quran kata melihat menggunakan kata ro'a yara'u, kalau di sini taro, itu bukan hanya sebatas melihat dengan kacamata lahir, tapi melihatnya dengan kacamata ilmu, dengan disiplin ilmu. Dan ini mengisyaratkan bahwa yang mampu melihat itu adalah orang-orang yang punya keseriusan di dalam thalabul ilmi gitu Pak. Jadi mana mungkin orang yang tidak punya keseriusan mencari ilmu bisa melihat itu semua gitu, bisa memperhatikan itu semua. Dan boleh jadi di negeri kita mayoritas tidak mampu melihat Pak. Boleh jadi pendeklah pengetahuan mayoritas orang-orang di negeri kita tentang apa yang hendak Allah bicarakan ini. Nah, siapa yang harus diperhatikan itu gitu, atau siapa yang harus dipikirkan itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang yaz'umuna, yang punya anggapan gitu, yang punya keyakinan itu, atau yang sering mengklaim lah, anna bahwasanya hum mereka itu amanu beriman, bima terhadap apa unzila yang diturunkan ilaika kepadamu, wama dan juga beriman terhadap apa unzila yang diturunkan min qablik sebelummu wahai Muhammad, Taurat, Injil, Zabur. Nah, Allah perintahkan perhatikanlah wahai Muhammad, wahai umat Islam, orang-orang yang beriman, perhatikanlah orang-orang seperti itu gitu. Tidak sedikit orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, tetapi klaim mereka itu, pengakuan mereka itu tidak sesuai dengan faktanya. Pengakuan mereka itu tidak sesuai dengan realitasnya atau keadaan yang sebenarnya. Lain di mulut, lain di action gitu Pak ya. Lain di mulut, lain di sikap gitu. Nah, ini kan adanya ketidaksinkronan gitu Pak ya, antara perkataan dengan perbuatan, antara pernyataan dengan tindakan, nggak ada kesinkronan. Nah, ketika tidak ada kesinkronan antara ucapan dengan perbuatan, maka di situ sudah ada yang namanya kemunafikan gitu. Kemunafikan. Tidak sejalannya antara lisan dan praktek, adanya kemunafikan. Nah, bagaimana ketidaksinkronan mereka antara tadi klaim mereka dengan tindakannya? Klaim mereka kan mengatakan kami beriman kepada Al-Quran, kami beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Bahkan mungkin penampilannya pun Islami banget gitu. Pokoknya mah habis-habisan lah penampilannya. Nah, tetapi ini yuriduna, mereka menginginkan gitu, ayyataha kamu, untuk bertahkim, untuk memutuskan sebuah persoalan, untuk menetapkan sebuah keputusan, ila kepada at-tagut, kepada togut.
Ini kalau kita lihat nih asbabun nuzul ayat ini. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah terjadi perselisihan dalam sebuah persoalan antara seorang Ansor dengan seorang Yahudi. Ini kisahnya terjadi di Madinah, Pak. Kan An-Nisa ini termasuk Madaniyah. Nah, pentingnya kita mengkaji Al-Quran, tahu Makkiyah, Madaniyah itu biar kita tahu di mana peristiwa itu terjadi. Jadi di Madinah itu pernah terjadi perselisihan antara seorang Ansor dengan seorang Yahudi. Yang seorang Ansor ini terindikasi munafik gitu, Pak. Nah, pada saat itu si Yahudi mengusulkan gitu, bagaimana kalau kita bawa persoalan ini kepada Muhammad, katanya. Kan dia itu seorang nabi, dia itu orangnya tidak mau disuap gitu, tidak mau dibeli gitu. Jadi dalam hal ini si Yahudi itu ingin membawa persoalannya kepada Rasulullah SAW, karena dia yakin betul, tahu betul bahwa Nabi Muhammad itu orangnya nggak bisa disuap. Tetapi sebaliknya nih, si Ansor ini justru ingin membawa persoalan itu kepada seorang tokoh Yahudi. Itu namanya kalau dibaca dalam sejarah itu Ka'ab bin Ashraf, gitu. Ka'ab al-Ashraf. Nah, si orang Ansor ini, kalau disebut orang Ansor itu paling tidak secara lisan dia itu seorang Muslim gitu, Pak, seorang Muslim. Justru dia sebaliknya ingin membawa persoalannya itu kepada seorang Yahudi, yaitu Ka'ab al-Ashraf. Nah, ini kan sebuah kekagetan ya, sesuatu yang mengherankan lah gitu. Kenapa seorang Yahudi mau membawa persoalannya kepada Nabi Muhammad gitu ya, padahal dia tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad, tapi justru seorang Ansor ingin membawa persoalannya kepada seorang tokoh Yahudi, yaitu Ka'ab al-Ashraf. Nah, ini kan tidak nyambung gitu ya. Ya sebetulnya dua-duanya salah gitu, Pak, dua-duanya salah. Si Yahudi ingin membawa persoalannya kepada Nabi Muhammad, itu kan bukan karena percaya kepada Nabi Muhammadnya, tapi karena dia sadar betul, tahu betul kalau persoalan ini dibawa kepada Nabi Muhammad pasti dirinya akan menang. Itu saja, Pak, sebetulnya, Pak. Nabi Muhammad akan berpihak kepada dirinya gitu, karena Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu orangnya jujur, tidak mau disuap. Kayak orang hari ini, ketika ada sebuah persoalan dalam hidupnya gitu, tong jauh-jauh salaki jeung pamajikan cerai, biasanya orang itu membawa persoalan itu dilihat dulu ya, ini kira-kira pengadilan yang mana yang akan menguntungkan saya, itu biasanya begitu. Kalau dia punya keyakinan bahwa yang akan menguntungkan dirinya itu pengadilan agama, dibawa ke pengadilan agama, Pak, pasti saya bakal menang gitu. Tapi kalau dia punya keyakinan bahwa yang bisa menguntungkan saya itu pengadilan negeri, dibawa ke pengadilan negeri. Pasti begitu, banyak orang yang seperti itu hari ini. Jadi membawa persoalan hukumnya itu tergantung mana yang bisa memenangkan diri saya. Nah, dulu pun si Yahudi itu sebetulnya membawa persoalan kepada Nabi Muhammad bukan karena dia percaya kepada Nabi Muhammad, bukan, tapi karena dia yakin bahwa Nabi Muhammad itu akan memenangkan dirinya gitu. Tapi si Nasrani sebaliknya,
Dia ingin membawa persoalannya itu kepada seorang tokoh Yahudi karena dia yakin betul si tokoh Yahudi Ka'ab al-Ashraf itu akan memenangkan dirinya. Nah, itu akhirnya apa nih? Akhirnya kedua-duanya itu tidak terlaksana. Keinginan Yahudi untuk membawa kepada Nabi Muhammad tidak terlaksana gitu. Keinginan seorang Ansor untuk membawa kepada tokoh Yahudi Ka'ab al-Ashraf pun tidak terlaksana. Justru kedua-duanya itu membawa persoalannya itu, mencari keputusan untuk persoalannya itu kepada Togut gitu ya, kepada Togut. Banyak ulama yang menafsirkan di sini Togut yang dimaksud itu adalah al-kahin, dukun itu, dukun. Banyak ulama yang menafsirkan tadi kahin itu dukun. Jadi kepada Nabi Muhammad tidak, kepada Ka'ab al-Ashraf tidak, tapi dibawanya ke dukun. Ada yang menafsirkan bahwa Togut di sini yaitu kepada siapapun. Ini kalau secara umum Pak, secara umum kepada siapapun yang memutuskan perkara dengan putusan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan keputusan Allah dan Rasulnya, itu Togut. Dan banyak sekali Pak, bukan hanya di zaman Nabi, hari ini pun banyak. Jadi kalau bicara hukum nih Pak, kalau bicara hukum kan seringkali yang terbayang di benak kita gitu, itu hanya sebatas dalam persoalan pidana gitu ya. Seringkali terbenak itu seperti itu. Padahal kalau bicara hukum itu hampir semua persoalan dalam hidup kita itu tidak lepas dari keputusan hukum gitu. Ayah hukum nak lah Pak. Makanya tidak heran kalau di masyarakat itu seringkali ada bapak-bapak, ibu-ibu nanya ke Ustadz, Pak Ustadz bagaimana hukumnya, nah, gitu Pak. Bla 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 bla. Bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya itu. Karena memang semua persoalan itu tidak lepas dari ini keputusan hukum nantinya itu. Baik dalam hal akidah, ibadah ataupun akhlak muamalah. Cuman yang terbayang dalam benak sebagian orang kalau bicara hukum itu kaitannya dengan muamalah gitu Pak. Padahal dengan akidah banyak. Bagaimana hukumnya punya keyakinan bahwa katakanlah Ali bin Abi Thalib itu seorang nabi, kan tanya hukum itu. Bagaimana hukumnya bahwa menikah dengan bergonta-ganti pasangan itu begini. Nah itu. Jadi semuanya ada hukumnya kan sebetulnya. Jadi bukan hanya dalam hal muamalah tapi dalam hal akidah dan juga dalam hal ibadah. Nah seringkali orang ketika punya persoalan apapun itu persoalannya gitu, baik dalam hal akidah, ibadah atau akhlak, itu mencari keputusan hukumnya itu justru bukan kepada orang yang berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu sebetulnya ada kemunafikan itu Pak, ada kemunafikan. Waqad dan sungguh-sungguh umiru, nah mereka telah diperintahkan ayyakfuru untuk mengkufuri bihi. Nah, apa maksud bihi di sini? Ini kan hi itu domir Pak. Maksudnya bihi itu bitahkim ila tagut. Nah, padahal sesungguhnya mereka sudah diperintahkan. Nah, ini kan kalimatnya kalimat pasif nih.
Sebetulnya ada subjeknya, siapa yang memerintahkannya? Ya Allah, Pak. Allah dan Rasulnya. Padahal mereka manusia nih, Pak. Khususnya orang-orang muslim itu sudah diwajibkan oleh Allah gitu, Pak. Saya tafsirkan diwajibkan karena asalnya sebuah perintah kan wajib. Itu sudah diwajibkan oleh Allah untuk mengkufuri tagut. Diwajibkan oleh Allah untuk menjauhi tagut. Atau mafhum muwafaqahnya, sudah dilarang oleh Allah bertahkim kepada tagut. Nah itu, Pak. Nah ini harus menjadi perhatian kita semua nih, Pak, ayat ini nih. Umpamanya nih dalam pembagian warisan gitu, Pak. Kita ini mau bertahkim kepada hukum Allah itu atau kepada hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Atau dalam bab perceraian gitu ya. Dalam bab perceraian gitu. Kan banyak persoalan tuh ketika terjadi perceraian itu. Umpamanya persoalan harta gitu, mau bertahkim kepada hukum Allah atau bertahkim kepada hukum yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu. Dan tentu saja nih, untuk bisa memutuskan hukum sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu kan perlu kemampuan yang sangat luar biasa, perlu keahlian yang sangat luar biasa. Dan sebetulnya oleh para ulama sudah banyak dibahas itu, sudah banyak dibicarakan. Tinggal keinginan kita saja untuk mempelajarinya, untuk mengkajinya gitu. Wa yuridu, dan menginginkan siapa as-syaitanu, setan. Dan setan menginginkan ayyudillahum, untuk menyesatkan mereka. Baik setan dari jenis bangsa jin ataupun manusia. Karena tagut itu sendiri artinya adalah as-syaitan itu, Pak. Jadi setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya itu kan tagut. Nah, yang menegakkan hukum itu kan, yang menegakkan hukum atau yang memberikan keputusan itu justru kan bukan setan dari bangsa jin, Pak. Yang memutuskan sebuah persoalan itu kalau dikaitkan dengan diri kita nih manusia, itu kan justru dari kalangan manusia sendiri. Orang-orang yang memutuskan sebuah persoalan itu adalah dari kalangan manusia sendiri. Nah, maka syaitan di sini sebetulnya lebih dekat kepada setan yang namanya manusia ketimbang setan dari bangsa jin. Jadi wa yuridu syaitanu ayyudillahum, dan setan menginginkan untuk menyesatkan mereka dolalan dengan kesesatan ba'ida, yang sangat jauh. Wa idza, dan apabila kila dikatakan lahum kepada mereka, apabila diseru kepada mereka, apabila didakwahkan kepada mereka, ta'alau kemarilah gitu. Ta'alau kemarilah, atau mari berhukumlah gitu. Mari tegakkan hukum gitu. Marilah kita putuskan semua persoalan itu, dari mulai persoalan kecil sampai persoalan besar. Baik itu dalam persoalan perekonomian gitu, Pak ya. Baik itu dalam persoalan perbankan gitu. Baik itu dalam persoalan pendidikan. Baik itu dalam persoalan siasah, politik,
baik dalam persoalan berumah tangga, berbangsa, bernegara gitu. Marilah ila kepada ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, wa ila rasul, dan mari kita berhukum dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah. Ra'aita, maka kamu akan melihat al munafiqina, orang-orang munafik, yasudduna, mereka akan berusaha keras untuk sodda, untuk menghalang-halangi, berupaya semaksimal mungkin untuk menjegal anka darimu itu sududa, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam upaya. Bukan hanya penghalangan barangkali bertingkat-tingkat, Pak. Mereka menghalangi orang-orang yang menyeru, termasuk orang-orang yang ingin bertahkim dengan hukum yang Allah turunkan dan Rasulullah turunkan, berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada mungkin yang mengatakan, wah, Indonesia itu kan bukan negara Islam atau, tapi Indonesia itu adalah negara yang heterogen, kayak gitu. Wah, cocok di Indonesia macam ditetapkan hukum Allah jeung Rasulullah. Wah, yang memperjuangkan Indonesia itu kan bukan hanya orang Islam, banyaklah, Pak, banyak. Wah, hukum Islam itu sudah tidak relevan hari ini. Wah, hukum Islam itu kejam, wah, hukum Islam itu tidak mengakomodir, wah, hukum Islam itu tidak memperhatikan hak asasi manusia. Kan begitu. Itu kan ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwa sebetulnya orang itu munafik gitu, Pak. Munafik. Ongko dia itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran gitu. Tetapi diajak berhukum dengan hukum yang Allah tetapkan dalam Al-Quran atau Rasulullah tetapkan dalam hadisnya, ya tadi banyak Allah banyak gitu, Pak. Jadi tidak sami'na wa ata'na gitu, tapi sami'na wa asaina. Bahkan terkadang dalam persoalan-persoalan yang sebetulnya di situ ayatnya muhkamat jelas gitu, Pak. Tidak ada perdebatan di antara para ulama gitu. Bahkan sekalipun ada beda pandangan di antara ulama, substansinya sama gitu. Ya, tetapi menolak saja dengan berbagai macam bentuk penolakan. Nah, ini fakta seperti ini, ya, fakta orang seperti ini akan mudah kita jumpai itu, Pak, hari ini gitu. Hari ini. Jadi tidak sinkron dengan pernyataannya dan dengan sikapnya. Tidak sinkron antara ucapan dan tindakannya, dan kecenderungannya tidak sinkron. Nah, maka itu menunjukkan nih, kalau bagi orang yang berakal itu sesuatu yang mengherankan gitu. Sesuatu yang mengherankan. Dan itu diajak oleh Allah, kita semua diajak oleh Allah untuk betul-betul melihat nih, memperhatikan siapa orang seperti itu gitu. Barangkali ada di sekitar kita gitu, di kalangan sahabat-sahabat kita. Nah, ketahuilah bahwa orang-orang seperti itu, itu adalah orang yang sebetulnya dalam dirinya itu ada kemunafikan. Yang tentu barangkali nih, pertama, ayat ini kalau ditujukan kepada kita mestinya itu hati-hati gitu
Jangan sampai diri kita itu terjangkit penyakit seperti itu gitu, Pak. Kita jangan mengatakan saya ini beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dalam prakteknya tidak sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yakin tuh diri kita itu ada kemunafikan itu, Pak. Yang kedua, kita pun harus hati-hati dari orang yang mengatakan saya beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi justru dalam tindakannya berpatojaiyah lamun cekolot baheula mah gitu. Patojaiyah teh pertolak belakang antara ucapan dan perbuatannya. Itu ada kemunafikan itu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.